Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfisarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Dua mahasiswi Unila tewas ditemukan 7,6 km dari lokasi hanyut. Diduga bocor gas LPG, warung pindang di Kedaton hangus. Era Gubernur Mirza, Basnas Lampung catat rekor tertinggi. Ngaku polisi dua pria di Wai Jepara curi motor. Tragedi wisata terjadi di Bandar Lampung. Dua mahasiswi Universitas Lampung yang hanyut di kawasan Wiragarden ditemukan meninggal dunia setelah proses pencarian oleh tim gabungan. Keduanya ditemukan dengan jarak 7,6 km dari lokasi hanyut. Kedua korban diketahui bernama Padmawati dan Bunga, masing-masing berusia 23 tahun. Keduanya terseret arus sungai saat berwisata bersama rekan mereka. Insiden bermula saat korban bersuap foto di atas batu di aliran sungai. Namun kondisi air yang semula surut tiba-tiba berubah menjadi arus deras dan menyeret korban. Tim gabungan dari Basarnas, Damkar, dan aparat setempat langsung melakukan pencarian intensif dengan menyisir aliran sungai hingga ke wilayah pesisir. Setelah 1 hari pencarian, kedua korban akhirnya ditemukan di perairan sekitar Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur. Berdasarkan data petugas, korban Padmawati ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di wilayah Pulau Pasaran, sekitar 7,64 km ke arah timur tenggara dari lokasi kejadian. Korban ditemukan di titik koordinat 5 derajat 27 menit 43.290 detik lintang selatan dan 105 derajat 15 menit 53.107 detik bujur timur. Sementara korban Bunga ditemukan di lokasi yang sama dengan kondisi meninggal dunia setelah terbawa arus hingga ke perairan laut. Satu korban ditemukan tersangkut di sekitar bagan milik warga. Sementara korban lainnya ditemukan mengapung oleh nelayan setempat. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi peringatan serius akan bahaya aktivitas di aliran sungai, terutama saat kondisi air yang dapat berubah secara tiba-tiba dan ekstrim. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengutamakan keselamatan saat berkunjung ke kawasan wisata alam. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Tragedi hanyutnya dua mahasiswi di kawasan wisata Sungai Wiragarden, Bandar Lampung menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung kini mempercepat pembangunan sistem peringatan dini banjir atau Early Warning System. Dua mahasiswi berusia 23 tahun dilaporkan hanyut terseret arus sungai saat berada di kawasan wisata Wiragarden Rabu lalu. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian oleh tim gabungan. Satu korban ditemukan tersangkut di pagar oleh nelayan, sementara korban lainnya ditemukan mengapung di perairan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan sistem peringatan dini banjir
akan dipasang di sejumlah titik rawan di Bandar Lampung. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi peningkatan debit air secara tepat, terutama dari wilayah hulu. Selama ini program pembangunan EWS sebenarnya sudah direncanakan, namun belum direalisasikan secara menyeluruh. Peristiwa ini menjadi sorotan publik sekaligus peringatan bagi pengelola wisata alam agar lebih mengutamakan aspek keselamatan pengunjung. Pemerintah daerah berharap percepatan pembangunan sistem peringatan dini ini dapat mencegah kejadian serupa terulang, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana banjir. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kios warung makan Pindang Pegagan Night di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ludes dilalap api pada Kamis siang 2 April 2026. Kebakaran diduga dipicu kebocoran selang tabung gas LPG yang memicu ledakan kecil sebelum api membesar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.04 waktu Indonesia Barat. Tim Damkar Kota Bandar Lampung merespon cepat dengan respon time hanya 4 menit. 4 unit mobil pemadam dari Pos Kedaton, Mako Tendean, Wai Halim, dan Sukarame dikerahkan. Petugas tiba di lokasi antara pukul 13.08 hingga 13.12 waktu Indonesia Barat dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat setelah menghabiskan 4 tangki air. Menurut penyewa kios Yabani, kebakaran bermula dari kebocoran selang gas LPG. Api sempat dipadamkan dengan apar, namun membesar dan membakar seluruh kios. Kios berukuran 3 x 6 meter hangus beserta seluruh peralatan, mulai dari dapur, kulkas, freezer, kompor hingga perabotan warung. Uang tunai senilai 15 juta rupiah juga ikut terbakar, dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Sebanyak 22 personil dikerahkan untuk memastikan api benar-benar padam dan mencegah penyebaran ke bangunan sekitar. Kebakaran ini menjadi peringatan penting bagi para pedagang untuk selalu memeriksa kondisi selang dan tabung gas LPG guna menghindari insiden serupa. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanwijaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan campak di Provinsi Lampung terus bertambah. Hingga 30 Maret 2026, Dinas Kesehatan mencatat 591 kasus tersangka dengan 52 kasus positif yang sudah terkonfirmasi di 8 kabupaten kota. Menyikapi kondisi ini, Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung menegaskan akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk membahas langkah penanganan dan pencegahan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat hingga 30 Maret 2026, terdapat 591 kasus tersangka campak di seluruh wilayah provinsi. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium rujukan nasional, sebanyak 52 kasus dinyatakan positif campak dan tersebar di 8 kabupaten kota. Rinciannya Lampung Selatan 15 kasus, Lampung Utara 10 kasus, Metro 9 kasus, Pringsewu 8 kasus, Tanggamus 7 kasus, Lampung Timur 1 kasus, Tulang Bawang Barat 1 kasus, Mesuji 1 kasus. Sementara 7 kabupaten kota lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan spesimen dari laboratorium rujukan nasional. Komisi 5 DPRD Lampung juga mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengintensifkan program vaksinasi campak gratis bagi yang belum mendapat imunisasi. Selain itu, sosialisasi diminta menjangkau lingkungan sekolah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan agar penyebaran campak dapat dicegah sejak dini dan tidak meluas ke wilayah lain. Komisi 5 DPRD Lampung berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat bersinergi, meningkatkan kesadaran untuk melakukan vaksinasi dan tetap waspada. Tujuannya agar wabah campak tidak terus menyebar di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan.
menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Pemirsa, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Lampung mencatatkan rekor tertinggi dalam pengumpulan zakat pada tahun 2026. Hingga 3 bulan pertama tahun ini, Basnas Lampung berhasil menghimpun zakat fitrah sebesar 842,2 juta dan zakat mal 3,181 miliar rupiah. Ketua Basnas Provinsi Lampung, Dr. Haji Iskandar, mengatakan capaian tersebut menjadi lompatan signifikan dalam 6 tahun terakhir 2020 hingga 2026. Untuk zakat fitrah saja, terjadi peningkatan sebesar 53,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 548,3 juta. Tak hanya zakat fitrah, pengumpulan zakat mal juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, zakat mal tercatat 668,8 juta, kemudian meningkat menjadi 2,783 miliar pada 2025, dan kembali melonjak menjadi 3,181 miliar pada 2026 hingga Maret. Iskandar mengakui peningkatan ini tidak lepas dari dukungan Gubernur Lampung, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Iskandar menambahkan keteladanan para pemimpin memiliki pengaruh besar dalam mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang terpercaya dan akuntabel. Iskandar juga memaparkan perkembangan pengumpulan zakat fitrah sejak pertama kali dibukukan pada 2020. Saat itu penghimpunan tercatat sebesar 339,1 juta, kemudian meningkat menjadi 473,4 juta pada 2021. Memasuki periode 2022 hingga 2024, angka pengumpulan cenderung stabil di kisaran 415 juta hingga 424 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya basis muzaki yang tetap dan solid selama 3 tahun berturut-turut. Namun lonjakan signifikan terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pada 2025 pengumpulan meningkat menjadi 548,3 juta. Dan pada 2026 melonjak tajam menjadi 842,2 juta. Secara keseluruhan sejak 2020 hingga 2026, pertumbuhan zakat fitrah telah mencapai lebih dari 148%. Hal ini mengidentifikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Basnas, serta semakin luasnya jangkauan sosialisasi lembaga. Seiring dengan peningkatan penghimpunan,
Penyaluran zakat juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026, total dana zakat yang disalurkan kepada mustahik mencapai 3,49 miliar, hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi pondasi kuat bagi Basnas Lampung untuk terus mengoptimalkan pengelolaan dana umat agar memberikan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Pringsewu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% pada 2025, melampaui rata-rata Provinsi Lampung. Selain pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Pringsewu juga tercatat sebesar 74,76 atau lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Lampung. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas saat sambutan pada rapat paripurna istimewa HUT ke-17 Kabupaten Pringsewu pada Kamis 2 April 2026 mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44% dan IPM Kabupaten Pringsewu 74,76 tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak. Dijelaskan Rianto, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pembangunan daerah selama ini. Konsistensi kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal menjadi faktor utama yang mendorong kinerja positif tersebut. Ditambahkan angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu juga menunjukkan kondisi yang relatif terkendali, yakni sebesar 7,6%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Lampung, sehingga mencerminkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Meski demikian, Bupati Rianto menegaskan bahwa capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Sejumlah tantangan pembangunan masih harus dihadapi, diantaranya pemerataan ekonomi antar wilayah, penurunan tingkat pengangguran serta penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tren positif pembangunan melalui berbagai program strategis. Fokus kebijakan ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang unggul dan kompetitif, penguatan struktur ekonomi daerah, serta percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mendorong pemerintah kabupaten dan kota segera membuat peraturan daerah untuk membatasi perlintasan sebidang kereta api yang dinilai semakin tidak terkendali. Kepala Dinas Perhubungan Lampung menyebut banyaknya perlintasan sebidang baik resmi maupun liar menjadi persoalan serius karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Di sejumlah wilayah seperti kawasan Panjang, jarak antar perlintasan bahkan sangat dekat, jauh dari ketentuan ideal sekitar 800 meter. Kondisi ini diperparah dengan munculnya permukiman dan perumahan yang membuka akses perlintasan secara mandiri tanpa izin. Akibatnya jumlah perlintasan terus bertambah dan sulit dikendalikan. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia Persero Divre 4 Tanjung Karang, terdapat 55 perlintasan pada jalur Tarahan hingga Komarudin di Bandar Lampung. Dari jumlah tersebut hanya 16 perlintasan yang resmi dan hanya 12 yang dijaga. Sementara itu sebanyak 36 perlintasan lainnya merupakan perlintasan tidak resmi yang dinilai sangat berbahaya. Selain itu, terdapat 2 flyover dan 4 underpass yang menjadi alternatif perlintasan tidak sebidang. Namun jumlahnya masih terbatas dibandingkan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah pun diminta segera mengambil langkah tegas melalui penerbitan perda, sekaligus menata dan menutup perlintasan liar secara bertahap. Solusi jangka panjang yang didorong adalah pembangunan flyover dan underpass untuk menghilangkan perlintasan langsung antara kereta api dan kendaraan. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung juga menyoroti masih tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api dan meminta PT KAI meningkatkan fasilitas keselamatan, peningkatan pengawasan, penataan infrastruktur,
serta kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan resiko kecelakaan di perlintasan kereta api. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aksi blokade rel kereta api yang dilakukan warga di Lampung menyusul maraknya kecelakaan di perlintasan mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Wakil Ketua Komisi 4 Ahmad Iswan Hacaya menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan dan kedisiplinan di titik perlintasan kereta api. Menanggapi aksi blokade rel kereta api, Ahmad Iswan Hacaya menyebut insiden ini menjadi sinyal kuat bahwa keselamatan di jalur kereta api harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, DPRD sebelumnya telah mendorong usulan pembangunan 3 hingga 5 pintu perlintasan pada titik yang dinilai paling mendesak, terutama di lokasi rawan kecelakaan. Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan dukungan melalui alokasi anggaran agar keselamatan di titik-titik perlintasan dapat ditingkatkan. Ahmad Iswan Hacaya juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk tidak menerobos palang perlintasan dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan. Ia menekankan upaya meningkatkan keselamatan perlintasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan pihak kereta api, tetapi juga membutuhkan kesadaran penuh dari masyarakat. DPRD Provinsi Lampung berharap aksi blokade rel kereta ini menjadi momentum evaluasi bersama antara pemerintah, pihak kereta api, dan masyarakat agar insiden serupa tidak kembali terulang. Keselamatan di perlintasan kereta api menjadi perhatian utama setelah beberapa waktu terakhir terjadi insiden yang meresahkan. DPRD menegaskan koordinasi antara pemerintah, PT Kereta Api Indonesia, dan masyarakat harus ditingkatkan demi keselamatan bersama. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung menetapkan besaran ongkos transit daerah atau OTD bagi jemaah haji tahun 2026. Biaya OTD disepakati sebesar Rp5,1 juta per jemaah. Melalui rapat yang digelar Kamis 2 April 2026, pemerintah Provinsi Lampung bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Lampung menyepakati biaya ongkos transit daerah sebesar Rp5,1 juta per jamaah. Biaya ini merupakan subsidi pemerintah daerah untuk mendukung perjalanan domestik jamaah haji dari Lampung menuju embarkasi di Jakarta hingga kembali ke daerah asal. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung M. Firsada menjelaskan pembiayaan OTD dilakukan melalui skema cost sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah provinsi menanggung sekitar Rp1,2 juta, sementara pemerintah kabupaten kota menanggung sekitar Rp3,8 juta per jamaah. Adapun komponen biaya OTD mencakup tiket pesawat pulang pergi, transportasi bus serta angkutan barang jemaah selama perjalanan domestik.
Untuk mendukung kelancaran keberangkatan, pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia dan operator transportasi darat Perum Damri. Meski mengalami kenaikan sekitar Rp85.000 dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan tersebut tidak signifikan. Sementara itu, jumlah jemaah haji Lampung tahun ini tercatat menurun menjadi sekitar 5.800 orang dari sebelumnya, lebih dari 7.000 jemaah. Kondisi ini membuat anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dipastikan mencukupi. Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat meringankan beban jemaah, sekaligus memastikan kelancaran proses keberangkatan dan kepulangan haji tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara di Bandar Lampung kini belum diberlakukan. Pemerintah kota masih menunggu instruksi resmi dari pimpinan. Di tengah dorongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, aktivitas kerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung masih berjalan normal tanpa perubahan pola kerja. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menyatakan hingga saat ini belum ada arahan resmi terkait penerapan WFH, termasuk wacana kerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan semacam itu menurutnya biasanya disampaikan melalui jalur resmi seperti sekretaris daerah atau melalui surat edaran dari gubernur. Namun hingga kini pemerintah kota belum menerima instruksi tersebut. Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD paling lambat tahun 2027. Aturan ini mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian, termasuk opsi efisiensi pola kerja seperti WFH. Meski demikian, pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan belum akan menerapkan kebijakan tersebut sebelum adanya keputusan resmi. Hingga kini seluruh aktivitas pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah kota memastikan setiap kebijakan yang diambil nantinya tetap mengedepankan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Lampung terus melakukan sinergi antar sesama penyelenggara pemilu tersebut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengapresiasi kegiatan dari Bawaslu Provinsi Lampung tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja lembaga serta memperkuat solidaritas antar penyelenggara pemilu. Menurut Erwan, melalui kegiatan tersebut harapannya terjalin sinergi yang semakin kuat antara KPU dan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan rapat koordinasi membahas penguatan sumber daya manusia. Forum tersebut juga untuk menjaga kondusivitas kerja di lingkungan Bawaslu Lampung, kemudian memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang. Selanjutnya, Iskardo menyampaikan penguatan koordinasi antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, serta mitra strategis seperti KPU dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Provinsi Lampung. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Lampung berharap sinergi antar lembaga dan penguatan internal organisasi dapat terus ditingkatkan dengan kapasitas SDM yang semakin baik, serta solidaritas kelembagaan yang terjaga. Ditambahkan Iskardo, Bawaslu Lampung optimis mampu menghadirkan pengawasan pemilu yang berkualitas, profesional, dan berintegritas pada tahapan pemilu mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dua pria di Lampung Timur ditangkap polisi setelah melakukan pencurian sepeda motor dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Keduanya berpura-pura sebagai anggota polisi dan mengintimidasi korban.
Kedua pelaku berinisial RS 29 tahun dan PR 18 tahun, warga Kecamatan Waijepara, ditangkap oleh tim TK 308 Presisi Polsek Waijepara. Aksi pencurian terjadi pada 16 Maret 2026 di Jalan Danau Jepara, Desa Labuhan Ratu Danau, Kecamatan Waijepara. Saat itu korban tengah beristirahat usai berolahraga ketika didatangi dua pelaku yang berpura-pura sebagai anggota polisi. Awalnya pelaku meminta rokok, namun kemudian mereka mengintimidasi korban dan memintanya ikut ke kantor polisi tanpa alasan jelas. Pelaku lalu menguasai sepeda motor korban dengan dalih akan menyelesaikan persoalan di kantor desa. Setibanya di sekitar Tugu Tani Danau Jepara, pelaku kembali melancarkan aksinya dengan meminta korban menyerahkan ponsel dan menyimpannya ke dalam bagasi motor. Korban kemudian diminta berlari untuk melanjutkan olahraga. Saat korban berlari, kedua pelaku justru membawa kabur sepeda motor beserta barang milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga sekitar 19,6 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah viral di media sosial pada 27 Maret 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Keduanya ditangkap pada 30 Maret 2026 di kediamannya masing-masing tanpa perlawanan. Kini pelaku diamankan di Mapolsek Waijepara dan dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrid. Saya Reza Melia beserta kru dan jajar yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.